pemirsa, senang sekali saya Melanie Putria, protokol Dewan Parodi Rakyat kembali menjumpai Anda dalam Demo Crazy. Dan pada malam hari ini juga telah hadir bersama saya staf ahli Dewan Parodi Rakyat, siapa lagi kalau bukan Dr. Bima Arya Sugiarto. Kita berikan tepuk tangan dong. Selamat malam Mas Bima. Selamat malam Melanie Putria. Selamat datang kembali di ruang sidang ya. Terima kasih. Sudah siap memulai sidang? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Tapi kita lihat Mas Bima ruang sidang masih kosong Mas. Pada kemana ini? Yang ada hanya bapak-bapak unsur pimpinan nih. Ada Pak Iwel, Pak Taufik dan Pak Mucle. Aduh, bapak-bapak kok kompak sekali sih. Janjian ya Pak ya? Kalau saya pribadi punya alasan Melanie kenapa datang lebih awal. Karena saya ingin sekali membicarakan masalah politik tanah air yang sekarang makin menghangat. Ini salah satunya berita dari media Indonesia yang mengatakan Megawati tantang Tifatul. Nah, pemuda harus mulai tampil di kancah politik karena pemuda itu ada artinya. Artinya apa Bung Iwa? Pemimpin yang dirindu-rindukan. Iya. Tadi pe ya. Ya. Kalau mu, Muka baru, pemikiran baru membawa pembaharuan. Sekarang dah. Dana nggak ada, akhirnya muncul yang tua-tua juga. Nah, Mas Bima, bagaimana Anda melihat tentang tantangan dari Ibu Megawati ini? Ya kalau menurut saya sih yang tua-tua, yang senior-senior ya nggak usah panik, nggak usah khawatir. Kalau mereka yakin betul bahwa mereka masih layak dijual, mereka punya masa, ya nggak usah terlalu heboh begitu loh. Siapa aja maju bertarung kan begitu. Tetapi yang muda-muda juga ya jangan maksa yang tua mundur dong. Ya kan, kalau ini demokrasi liberal ya bertarung secara sehat. Kalau merasa punya kualitas dan ada dukungan ya maju juga kan begitu. Nih Pak, ada Dikenal populer karena apa? Ya tentunya idealnya kita berharap populer dikenal karena kinerja, karena prestasi. Karena memang sering turun ke bawah kan gitu. Kalau dikenal populer karena yang lain-lain yang nggak ada sangkut paut dengan politik kan aneh juga. Iya. Jadi sebenarnya sekarang lagi dicari caleg yang populer. Iya. Karena itu banyak sekarang artis yang dilirik untuk menjadi caleg. Nah, padahal antara artis dan politisi itu dari segi popularitas itu selalu bertolak belakang sebetulnya. Oh, Anda bisa memberikan reason atau alasan kenapa bertolak belakang begitu? Misalnya kalau kayak artis, populer dulu baru jadi anggota DPR. Contohnya Dede Yusuf, Haji Mas Said. Nah, kalau politisi itu dia jadi anggota DPR dulu baru populer. Contohnya Amin Nur Nasution. Nah, populer kan? Nah, Iya. terus juga dengan koruptor. Antara popularitas artis dan koruptor itu juga bertolak belakang. Ada bertolak belakang juga? Iya, kalau artis itu dia itu apa namanya terkenal dulu, ya kan, kemudian menghilang. Oh, Contohnya Dian Piscesa. Dulu kan terkenal ya, Iya. kemudian sekarang menghilang. Pak Iwel, maaf saya potong. Itu suaminya nggak nyari-nyari? Enggak, Bisa popularitasnya, Pak. Popularitasnya. bilang. Iya, dulu populer. Nah, kalau koruptor itu dia menghilang dulu baru populer. Contohnya di Tamsil. Nah, istrinya nyariin. Ya, ini nyari terus. Ini pengamat keluarga apa orang politik sih? Ya, saya kan harus butuh kejelasan. Iya, Adinda Melanie. Iya. Ini nampaknya berita-berita kita ini agak berat. Begini, sebentar. Pak Mucle, sebaiknya kalau anjing hilang, Pak Mucle pasang iklan pemberitahuan di koran. Percuma, Chief. Kenapa? Saya udah pasang iklan juga, anjing saya nggak bisa baca. Percuma. Pak Mucle, Pak Mucle ajarin dong. ya Pak, tenang. Emang saya pelatih anjing, saya suruh ajarin anjing. Kadang-kadang ya. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali dengan topik DPD jadi rumah jompo. Tetaplah di Demo Crazy. Pemirsa kembali lagi di Demo Crazy dan seperti telah kita ketahui bersama setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggota partai politik boleh menjadi anggota DPD, maka nama-nama seperti Sutarjo Suryo Guritno, AM Fatwa dan juga Patrialis Akbar pun ikut berburu kursi DPD. Padahal mereka masih menjabat sebagai anggota DPR periode 2004-2009. Mengapa kursi DPD ini menjadi sangat istimewa? Nah, inilah yang akan menjadi topik kita pada malam hari ini. Untuk itu di ruang sidang telah hadir dua orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Sarwono Kusuma Atmaja. Kita berikan tepuk tangan. Selamat malam Pak. Bapak Sarwono ini adalah seorang anggota DPD dari DKI ya Pak ya? Ya. Selamat malam, terima kasih telah hadir di Demo Crazy. Dan narasumber kita yang kedua adalah, aduh ini seorang wanita yang sangat cantik. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Poppy Darsono.
Selamat malam Mbak Popi, apa kabar? Terima kasih telah hadir. Mbak Popi ini adalah calon anggota DPD dari Jawa Tengah. Nah, silakan Bapak pimpinan sidang untuk melanjutkan. Dewan Perwakilan Daerah ataupun DPD itulah yang akan menjadi agenda sidang kita saat ini. Baik, anggota Dewan yang terhormat, sidang saya buka. Ya, Iya pemirsa, itulah tadi kita sudah dengarkan komentar masyarakat mengenai DPD. Nah sebelum saya bertanya kepada narasumber ya Pak Pimpinan, saya ingin bertanya dulu kepada Mas Ya. Bima. Tadi kita lihat banyak sekali masyarakat kita yang belum tahu apa arti DPD dan nggak Iya. tahu sebenarnya fungsi dan kinerjanya seperti Ya, apa. kaget Ini gimana juga. sih Mas? Sampai hari ini kalau banyak yang nggak tahu tentang DPD itu cukup aneh Melani. Jadi begini sebetulnya, ada dua alasan utama kenapa DPD dibentuk. Yang pertama adalah untuk representasi teritori atau region. Ya, sementara misal DPR itu representasi politik. Nah kita berharap ada orang-orang yang berjuang untuk kepentingan daerah, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah ada mekanisme check and balances supaya DPR ini nggak terlalu powerful. Ya, jadi ada sparring partnernya lah kira-kira begitu ya. Ya gimana nih Pak Sarwono? Kata Mas Bima kewenangan dari DPD sangat lemah. Bagaimana kinerja dari DPD menurut Bapak? Ya emang ini tantangannya begitu ya, artinya tapi masih bisa dikembangkan. Ya artinya kalau kewenangan lemah harus dikompensasi dengan kreativitas gitu ya, inovasi gitu. Tapi memang betul kewenangannya lemah karena dibikin begitu dari awal. Nggak, Pak Sarwono, kalau memang DPD itu kewenangannya lemah, kenapa banyak sekarang yang anggota DPR yang mulai melirik kursi DPD? Nah, Padahal DPR itu kan wewenangnya lebih luas gitu. Ini mau ambil baiknya atau jeleknya gitu? Ya, dua-duanya aja Pak. Ya kalau diambil baiknya, diasumsikan aja bahwa mereka tuh mau bikin DPD jadi kuat. Oh. kalau yang jeleknya Pak? Ya nyari kerjaan aja karena nggak bisa cari kerjaan lain. Pimpinan sidang Bang De. Ya, silakan fraksi Partai Bonsai. Ya, mengenai masalah DPD segala macam, saya kira itu tidak ada masalah Pak ya. Bila mantan anggota DPR itu melamar menjadi DPD. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah Pak. Yang Nah, jadi ini- masalah adalah masalah. perorangan nggak boleh jadi calon anggota Lah DPR. Itu yang jadi yang jadi masalah dan bahaya Pak. Dari anggota DPR jadi DPO. Nah itu Pak. Oh. Apa itu? DPO apa DPO? DPU itu apa? Daftar pencarian orang Pak ya. Oh. Interupsi. You punya ngademin. Apa ada yang minta you jadi anggota DPD? Why not? Mengapa kacang? Ya, Terus sebentar, why not? Kenapa why not? Mengapa kacang? mengapa tidak? Lah, why mengapa not kacang kan? Ya, Not ya. you punya ngademin. Ya. Ya terus you jadi anggota DPD dari daerah mana? Lah ini Pak Murphy pertanyaan nggak intelek. Ada orang. Lah udah jelas kalau logat saya seperti ini, saya pemilihannya DPD-nya Ya. dari daerah Manado. Lah udah jelas. You punya ngademin. You tidak cocok jadi DPD. Lah sih, Yang cocok you tuh DPW. DPW apaan? Dewan Perwakilan Warteg. Seharusnya Ya, silakan fraksi Partai Data Perjuangan. Silakan Pak Isa. seharusnya anggota DPD itu dilihat dari wajahnya sudah mewakili daerah yang diwakili. Contohnya. Benar-benar nih. Nah, tapi punya contohnya nggak? Contohnya seperti apa? Seperti Dek Sisi, cantik metropolis, cocoknya mewakili DKI Jakarta. Harap dicatat di garis bawah. Seperti Pak Ohan, Hah? sudah ada daerah yang pas untuk diwakili. Wah, Pak Isa ini baik sama temen ya. Terus kalau yang cocok buat saya daerah mana tuh? Daerah rawan. Iya rawan kejahatan. Ya baik, anggota Dewan kita perlu istirahat dulu. Maka dengan ini sidang saya skor.
Pemirsa, terima kasih Anda tetap setia bersama kami di Demokrasi. Kita masih melanjutkan perbincangan mengenai DPD. Dan saya ingin langsung bertanya kepada Mbak Poppy Darsono ya Mbak ya. Mbak, kenapa sih Mbak Poppy memilih ingin menjadi anggota DPD? Kenapa bukan DPR? Apakah ini menjadi salah satu bentuk kekesalan Mbak Poppy karena gagal pada Pilkada Jateng yang lalu? Kesal ya pasti kesal karena saya udah setahun berjuang mengadakan kontak dengan konstituen saya dan harusnya KPUD meloloskan atau memberikan fasilitas kepada calon-calon independen, tetapi saya kira dengan kesadaran penuh tidak memberikan kesempatan itu padahal sudah diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi saya kira sangat mubazir untuk konstituen yang sudah saya bentuk selama setahun yang ingin bersama-sama berjuang, ya, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya, UMKM, pemberdayaan perempuan, ya. Saya kira itu masalah-masalah yang sangat mendasar, yang makin besar karena masyarakat miskin ini bukan makin sedikit dengan reformasi ini, tetapi makin luas. Kenapa memilih DPD, Mbak? Kenapa bukan DPR? Barangkali juga karena DPD langsung mewakili daerah, ya, sehingga saya melihat, misalnya katakanlah saya Jawa Tengah, saya melihat potensi-potensi yang ada di Jawa Tengah, yang mana mungkin dengan pengalaman saya bisa saya aktualisasikan ketimbang kalau saya di DPR yang mungkin banyak berkutat dengan urusan undang-undang dan lain-lain, tentu DPD juga, ya. Tapi saya kira dengan pengalaman saya dan dengan konstituen yang sudah saya bangun selama setahun, saya yakin saya bisa berjuang di dalamnya dengan teman-teman tentunya. Mas Bima, ini menarik sekali ya Mbak Poppy tadi cita-citanya salah satu adalah memberantas kemiskinan. Nah, ini dia. Tapi sebelum kita memberantas kemiskinan, kita harus tahu dulu penyebab kemiskinan itu. Itu ada dua. Pertama, emang sengaja dibikin miskin. Itu karena ada kebijakan pemerintah, penyalahgunaan sumber daya alam dan sebagainya. Yang kedua itulah miskin karena faktor keturunan. Nah, ini ada yang 7 turunan miskin terus. Nah, ini agak sulit untuk diberantas. Karena apa? Karena kemiskinan itu udah menjadi gaya hidup. Jadi kalau satu hari nggak miskin aja udah pusing. Nah, gitu. Sebentar ya, Anda ke sana dong, jangan ke saya. Ya gimana Mas Bima? Enggak, Mbak Poppy, kalau berdasarkan data ya, sebetulnya dalam beberapa aspek itu merebut kursi DPD lebih berat dibanding merebut kursi DPR ya. Jadi seringkali orang bilang kesulitannya itu nggak sebanding dengan kewenangan atau kekuasaan dimiliki. Susahnya minta ampun, tapi begitu dapat kursinya mau ngapain gitu. Nah ini kalau kita lihat data misalnya, kita proyeksikan tahun 2009 nanti jumlah pemilih akan ada sekitar 154 juta. Itu nanti rasio perbandingannya untuk anggota DPD dan DPR ya, itu cukup jomplang. Saya yakin saya bisa, dan saya kira saya baca Kompas beberapa waktu yang lalu, anggota DPT jauh meraih suara lebih banyak daripada dari partai politik. Tapi menurut Anda seimbang ya dengan apa yang akan didapat nanti kewenangan gitu? Saya kira itu tergantung dari kita. Saya 30 tahun di organisasi segala macam, semuanya tergantung dari manusianya. Manusia yang memiliki integritas yang tinggi, berpihak kepada rakyat, ya, dan nomor satu jujur, ya. Karena yang bikin miskin Indonesia itu adalah maaf saya potong Mbak Poppy. Kita lihat di sini Mbak Poppy sangat yakin dan optimis bisa memperkuat wewenang DPD nantinya. Ini gimana tanggapan Pak Sarwono yang sudah berpengalaman saja? Pak Sarwono saja udah berpengalaman banyak ya, nggak berhasil juga gitu. Mbak Poppy kan baru misalnya. Kewenangannya lemah, tapi seperti saya katakan tadi bisa dikompensasikan dengan kreativitas ya. Jadi menurut saya di DPD itu kita bekerja di wilayah pengaruh karena kita nggak punya kekuasaan. Nah kalau di wilayah pengaruh ini kita bagus, kita masih bisa produktif dan saya yakin Mbak Poppy bisa. Ya pemirsa, malam ini adalah malam yang sangat istimewa bagi kita karena Pak Wapres Ucup Keli sudah bisa hadir di ruang sidang bersama-sama kita. Untuk itu kita sambut kehadiran dari Bapak Wakil Presiden Ucup Keli. Selamat malam Pak Wapres. Sehat Pak? Sehat. Sehat alhamdulillah. Selamat datang di ruang sidang. Pak Wapres, saya beberapa hari yang lalu membaca berita di koran Pak. Saya ingin tahu bagaimana tanggapan Pak Wapres mengenai berita ini Pak. Saya menjalankan pernikahan Pak dan semuanya yang hadir di sini karena ibadah. Oh ibadah, maksudnya Pak? Ibadah itu memiliki makna. Ibadah itu yang jelas maknanya sangat dalam. Ibadah, ingin bahagia dalam hidup. Tapi
Gini ya Pak Wapres ya. Iya. Tadi saya lihat foto itu sekilas, memang sih kalau kita lihat Pak Wapres dapat Bu Wapres itu sepertinya anugerah ya. Betul. Anugerah. Kalau- Bu Wapres dapat Pak Wapres itu sepertinya musibah ya. Ya, Ya. Pak Wapres, Ya. saya mau nanya ini, kan kita lihat juga sekarang masalah DPD ini lagi dibicarakan. Oh, ya. Dan juga banyak anggota DPR yang mau pensiun dari DPR juga mendaftar sebagai DPD. Nah bagaimana menurut Pak Wapres? Yang jelas DPD itu jauh lebih jelas daripada VCD. DPD. Gambarnya tajam, Itu membuat mata tidak kunang-kunang. Ini jelas. itu DPD Pak. Artinya itu sebuah makna kias. Iya. DPD jauh lebih tajam, tidak membuat mata kunang-kunang. Iya. Karena jelas DPR dengan DPD lain. Oh, lainnya. Hanya saudara. Mm-mm. Nah, saudara sepupu. Nah, DPR itu orang bilang jelek karena oknum. Oknum. DPR kalau oknumnya seperti itu terus, maknanya bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Apa Pak? Menjadi Dewan Penggemar Rupiah. Ini yang paling bahaya. Iya dong. Tapi kalau seandainya Pak Wapres ada anggota DPR gitu ya, pindah ke DPD. Kemudian di DPD ini juga terjadi kasus-kasus korupsi misalnya atau penyalahgunakan jabatan. Ada oknum misalnya. Ada oknum, Ya. kan sama aja Pak Wapres. Ya, maknanya juga akan berubah. Bukan Dewan Perwakilan Daerah, tetapi menjadi Dewan Penggemar Duit sama saja nanti. Hati-hati. Iya. Anggota Dewan yang terhormat, kita istirahat dulu dan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, kembali lagi di Demokrasi dan kita masih membahas mengenai DPD menjadi rumah jompo. Nah karena ini adalah sidang terbuka, maka telah hadir juga bersama-sama dengan kita teman-teman yang pertama dari Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Jakarta. Oh, ramai sekali malam hari ini. Selamat datang di Demokrasi ya. Semangat terus kan? Semangat dong, oke. Dan berikutnya sudah hadir juga teman-teman dari Universitas Indonesia Esa Unggul Jakarta. Wuhu, biru-biru juga warnanya. Dan berikutnya adalah teman-teman dari Global Politeknik Indonesia. Wow. Selamat datang di Demokrasi. Baik, mereka ini biasa disebut dengan fraksi balkon. Nah, Bapak pimpinan kita... Oh, silakan. Si Mbak Melani sebentar Iya, dong. iya, Aku ingin berkomentar. Oh, baik, silakan. Boleh Pak Pimpinan? Silakan. Boleh. Gini loh. Ibu Bapak, selamat malam. Jamu. Udah deh. Aku mau berkomentar nih. Kan tadi membicarakan masalah DPD ya. Kalau anggota DPR sekarang banyak yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD, menurut saya itu hanya untuk kepentingan dan melanggengkan karir politiknya semata. Jadi istilahnya mendingan DPD, istilahnya nih ada, DPD mendingan DPD aja. Loh, jadi ribet banget sih. DPD mendingan jadi DPD. DPD mendingan jadi DPD. Maaf Bu Sisi, kalau misalnya mau bicara itu yang transparan gitu. Interupsi. Kok transparan? Ya punya foto, Ya. yang bener aja dong. Masa Ibu Sisi disuruh transparan? Mungkin. Nggak mungkin transparan. Maksud saya itu bicaranya yang transparan. Tadi kan Ibu Sisi bilang DPD mendingan jadi DPD. Maksudnya itu apa? Loh, maksudnya gampang. Apa? DPD daripada di rumah mendingan jadi DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Hampir Kalau salah. gitu? Hampir salah. Kalau begitu DPD. Itu capek deh. Iya. Ngerti nggak sih? Hah, ngerti nggak? Kita mau minta komentarnya Pak Sarwono mengenai pernyataan dari Bu Sisi tadi. Apa betul DPD daripada di rumah begitu, Pak? Enggak juga. Kalau menurut saya ya, kerjaan anggota DPD itu tuh lebih berat dari anggota DPR. Kenapa?
Karena kami ini kan dipilih langsung sama pemilih ya. Iya. Sehingga komunikasinya tuh harus terus-menerus. Nah kalau orang DPR itu kan dipilih sama partainya, jadi cukup berkomunikasi dengan partainya. Jadi terbatas gitu hubungannya. Kalau kami ini enggak loh. Enggak ya Pak ya? Enggak, karena misalnya di Jakarta sendiri saya mengorganisir konstituen saya itu mula-mula ada 60 simpul, akhirnya berkembang jadi 800 simpul gitu. Dan itu semuanya terdaftar. Gitu. Dan itu komunikasi berjalan terus. Kita sering mengadakan pertemuan, diskusi. Gitu. Dan juga ada beberapa pelayanan yang kami berikan juga semampu kami tentunya ya. Karena informasi kebijakan itu kan jarang sampai ke akar rumput. Orang nggak tahu soal pelayanan kesehatan buat orang miskin misalnya. Orang nggak tahu banyak hal lah ya. Nah kami menyediakan itu. Juga ada organisasi-organisasi lokal yang memerlukan pemberdayaan. Kami juga melayaninya gitu. Itu yang tidak perlu dilakukan oleh seorang anggota DPR. Jadi sebetulnya kalau daripada tinggal di rumah, ya enggak juga. Enggak juga. Enggak juga, enggak. Sama sekali enggak. Sebentar nih, ini Pak Wapres, maaf kok mendengar Pak Sarono ngomong tangan Bapak kok begitu Pak kursinya? Justru ini kan saya sebetulnya kenapa tangan saya di sini? Iya. Karena saya selalu mengikuti instruksi dari Menteri Lingkungan Hidup. Oh ya, karena Pak Sarono dulu kan pernah jadi Menteri Lingkungan Hidup ya? Ini mengikuti Iya, instruksi kayaknya dari pernah mantan Iya. Menteri Lingkungan Hidup Iya, apa bahwa instruksinya, Pak? setiap warga negara Indonesia berhak melindungi binatang yang lemah. Interupsi. Bentar, interupsi. Saya mau bertanya sama Pak Sarwono. Waduh, Bapak ini paling rame di sini tuh karena pasar ya. Pak Sarwono maksud saya. Ini menurut Bapak itu bagaimana? Lebih enak mana? Bapak sudah menjadi Menteri Kabinet pernah, terus juga DPR juga pernah Pak ya. Iya. Nah DPD ya bagaimana? Lebih enak yang mana nih Pak? Begitu. Jadi menteri itu enak, soalnya kalau parkir mobil gampang. Ya saya juga gampang, yang susah nggak bisa nyetir Pak. Sama aja. Tapi saya setuju dengan Bapak. Pintu mobilnya dibukain orang, tas dibawain. Betul. Sama Pak juga, Pak Busre, pintu mobilnya dibukain orang. Iya. Sampai sekarang nggak tahu tuh di mana pintu mobilnya. Dibukain orang Pak. Itu dibongkar Pak. Semuanya bisa dibikin menarik kok, tergantung kita ya. Ya, Betul. Tergantung di parkir itu benar Pak. Karena parkir itu masuk dalam Undang-Undang Dasar pasal 34. Loh, apa Pak? Parkir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Parkir. Iya. Saya mau bertanya pada Pak Sarwono. Silakan. Pak, saat ini banyak sekali politisi senior yang berlomba-lomba nih merebut kursi DPD. Dan ada anggapan nantinya kalau mereka bisa menjadi anggota DPD, DPD menjadi rumah jompo, Pak. Nah, ini gimana Bapak menanggapi anggapan itu? Saya rasa enggak persis begitu karena gimana pun juga yang nyaring kan pemilih kan. Kalau memang mereka dapat suara dari pemilih ya kita mau bilang apa? Karena berarti orang itu punya legitimasi ya. Tapi jangan lupa bahwa di DPD itu yang menarik, DPD yang sekarang ya, itu persentase orang yang di bawah 40 itu cukup tinggi loh. Di bawah 40 tahun ya? Lebih tinggi dari DPR. Kira-kira 30% ya, Mas Bambang ya. Mungkin Mas Bambang punya ini. Mas Bima punya ininya. Tapi kalau di data saya Pak ya, yang di atas 60% juga banyak Pak. Orang tuh harus dikenal. Iya. Dan dikenal orang itu bukan soal masang iklan tiba-tiba lantas dia dikenal gitu, enggak. proses. Pengalaman saya sendiri untuk cukup dikenal di Jakarta sehingga terpilih gitu ya, dapat suara hampir 1,5 juta itu 20 tahun kok prosesnya ya. Zaman sekarang banyak yang pengen instan ya, dia masang iklan saban hari. Tapi itu mungkin celengan buat tahun 2012 gitu ya, nggak tahu lah. Terima kasih. Ada apa? Ini menarik, tadi Pak Sarwono bilang mereka yang memilih dan ternyata yang tua-tua dipilih mau bilang apa? Bilang aja terima kasih sudah dipilih gitu Pak. Iya. Saya kira itu. Ya kenapa Pak Isa? Interupsi. Tadi ada istilah pemuda, tapi jangan melupakan istilah pemudi. Oh, yang lebih awal tadi ya. Karena pemudi juga ada artinya. Oh, iya. Pe apa? Pemimpin baru yang dirindukan. Iya. Pemimpin baru yang dirindu-rindukan. Agak susah kesangkut kumis masalahnya.
Mudah-mudahan ada pemimpin baru yang dirindu-rindukan. Kalau dirindu-rindukan pemimpin baru mudah-mudahan. Bolak-balik. Ya, saya mau bertanya kepada Mbak Popi. Mbak Popi, apa modal Anda untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD ini gitu? Apakah emang di Jawa Tengah itu Anda merasa sudah sangat populer? Padahal kan Mbak Popi lebih banyak beraktivitas di Jakarta ya. Jangan lupa saya juga dari Solo, orang tua saya. Saya nggak lupa Bu kalau Ibu dari Solo. Agak santun ngomongnya. Biar udah kebakaran ngomong santai. Jadi saya udah terbiasa selalu bolak-balik Jakarta Solo dan berhubungan banyak dengan pengrajin-pengrajin. Barangkali karena background saya adalah bisnis dan industri, tentu bidang yang akan saya banyak curahkan ke arah pemberdayaan ekonomi, khususnya pemberdayaan perempuan, karena 52% di Jawa Tengah itu perempuan dan mereka adalah perempuan-perempuan yang tangguh, yang ulet, yang mudah sekali sebetulnya dimotivasi untuk meningkatkan penghasilannya mereka. Oh iya, menarik sekali ya, karena Mbak Popi itu sebenarnya sering bolak-balik Jakarta Solo ya. Dulu waktu mau pemilihan juga Pak Ngadem ini sering bolak-balik Jakarta Tegal ya, bolak-balik. Karena emang dia supir bis malam, jadi bolak-balik terus. Saya berdua sama Pak Mucle. Dia kenaiknya kok. Silakan Pak Putu. Kita kan selama ini tuh mengharapkan munculnya tokoh-tokoh muda gitu, baik dia sebagai juga untuk calon presiden, DPR atau DPD. Nah, tapi kalau menurut saya itu tipe dari pemuda itu ada 2 tipe. Oh, ada 2 tipe. Ada 2 tipe tuh. Yang pertama apa? Yang pertama itu tipe berkualitas. Artinya itu berkuasa, kuat dan juga intelektualitas. Nah, itu. Contohnya siapa di sini? Contohnya itu sini siapa ya? Nah, Mas Bima. Ini contoh berkualitas ya. Ada yang kedua itu adalah tipe pemuda yang bermutu. Nah, seperti di sini. Contohnya siapa? Pak Mucle. Nah, ini tipe bermutu. Interupsi. Kenapa? Ayo punya putu. Kalau ngasih contoh yang bener dong. Pak Mucle dari mananya bermutu? Bermutu itu ada artinya. Apa? Bermuka tua itu. Pertanyaan terakhir buat Pak Sarwono. Ya, Pak Sar. Ya. Pak, ada tips buat Mbak Popi supaya bisa... Ini maksudnya tips Pak. Oh iya, ada tips buat Mbak Popi supaya bisa kepilih nanti Pak? Ya saya rasa ini pekerjaan yang melelahkan ya. Tapi kita mesti pinter cari kepuasan batin Istirahat dari aja dulu Pak pekerjaan kalau itu. lelah Pak. Bisa nanti lanjutin lagi. Jadi mesti Pak Musle, ini orang tua beneran Oh ini. iya Pak. Saya gini ya. Silakan Pak. Anda mentang-mentang mukanya tua udah merasa seumur aja dengan Pak Sar. Silakan Pak Ya Sarwono. mesti ini aja, mesti menyenangi pekerjaan itu dan mesti rajin berkomunikasi. Dan juga mungkin Mbak Popi begini ya, ini orang politik nih sering keliru dalam arti kata dia pikir dia tuh bisa mengagumkan orang kalau dia banyak ngomong. Padahal yang lebih penting lagi adalah mendengar, mencatat, dan bertanya. Itu juga ditunggu orang gitu Dan ya. berbuat. Dan berbuat. Sekarang Pak Wapres ada tips buat Mbak Popi Pak? Ya, insya Allah dengan yang calon-calon sekarang ini benar-benar menjadi pilihan. Yang jelas kalau Mbak Popi maju itu tahu betul. Iya. Setiap dia mau maju menjadi seorang wakil dari mana saja, Iya. dia tahu ABCD-nya. Oh, A-nya Pak? Setiap dia tampil tahu betul ABCD-nya. Iya, apa itu Pak? A-nya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari segi public speaking-nya ya. Tahu betul. B-nya? Loh, bapak-bapak. Oh, C? Loh, C-nya cukup sekian. D Pak? Dan terima kasih, ini udah habis. Baik. Saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Sarwono dan juga kepada Mbak Popi. Semoga sukses dan semoga DPD yang akan terbentuk nantinya bisa beranggotakan orang-orang yang memang bisa memperjuangkan nasib daerah secara optimal ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Pak Wapres. Terima kasih banyak ya Pak pimpinan. Terima kasih.
kasih. Dan juga teman-teman Civitas Akademika, terima kasih telah hadir di Demo Crazy. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Demo Crazy setiap hari Minggu malam jam 21.05 waktu Indonesia Barat. Dan juga siaran ulangnya setiap hari Senin jam 12.35 waktu Indonesia Barat. Untuk Mas Bima juga terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama. Silakan Pak Pimpinan Ya, Sidang. terima kasih anggota Dewan yang terhormat. Dengan ini sidang saya tutup.